Halo anak-anak semua yang insya Allah selalu sehat dan gembira. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Puji Rahayu. Kali ini Ibu akan melanjutkan bahasan yang lalu. Sekarang adalah bab 5 bagian pertama. Masih berhubungan dengan suhu, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Kita simak yuk. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan tayangan video ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Memahami tentang pengertian kalor dan satuannya. 2. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud. Dan yang ketiga adalah menghitung besarnya kalor yang digunakan untuk berubah wujud. Pertama, perhatikan kedua gambar ini. Pernahkah kamu suatu saat memegang besi dan tanganmu akan terasa dingin? Nah, bila pernah, ini penjelasannya. Logam itu adalah konduktor, maka saat kita menyentuhnya, kalor atau panas dari permukaan kulit kita dengan cepat akan berpindah ke logam sehingga tangan kita terasa dingin. Artinya bahwa tangan kita atau permukaan kulit kita itu melepaskan kalor dari tubuh kita. Nah, bagaimana seluk-beluk tentang kalor atau panas? Kita lihat selanjutnya. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dan kalor itu dapat menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah perubahan suhu dan yang kedua dapat menyebabkan perubahan wujud. Dan perlu kalian ketahui bahwa satuan kalor itu adalah Joule atau diberi lambang J. Penemunya adalah James Prescott Joule. Ini diambil dari nama penemunya. Kemudian satuan kalor yang lain selain Joule adalah kalori atau kilokalori. 1 kalori artinya jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori setara dengan 4,2 Joule. Ini pembulatan ya. Kemudian 1 Joule itu setara dengan 0,24 kalori. Pada makanan, satuan energi kalor atau panas adalah kalori, di mana 1 kilokalori adalah 1000 kalori. Zat gizi makanan ini mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi yang lain, misalnya energi gerak. Pada makanan atau minuman dalam kemasan yang bagus juga disajikan energi total atau kalori yang terkandung di dalamnya, sehingga kita bisa memilih makanan mana sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang yang pertama kita lihat hubungan antara kalor dan perubahan suhu benda. Ketika benda menerima kalor, suhunya akan naik. Contohnya adalah air yang dipanaskan, dia akan mendidih. Kemudian, ketika benda melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Ini contohnya adalah peristiwa membeku. Jadi kalau kita lihat di sini, suatu benda itu suatu saat akan menerima kalor, bisa juga melepaskan kalor. Inilah rumus matematis jumlah kalor yang dilepas atau diterima. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu itu besarnya bisa dicari dengan cara mengalihkan massa bendanya, dikalikan dengan kalor jenisnya, dan dikalikan dengan kenaikan suhunya. Atau bila dilambangkan, Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor yang dilepas atau diterima benda dalam satuan Joule, kemudian massa M adalah massa dalam satuan kilogram, C adalah kalor jenis benda dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Dan perlu kalian ketahui, selain benda itu memiliki nilai massa jenis, benda itu juga memiliki kalor jenis. Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Berikut ini adalah tabel kalor jenis beberapa zat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebanyak 4 kg air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Bila kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut? Kita selesaikan.
Seperti biasa dari bacaan tersebut diketahui sebanyak 4 kg air berarti M-nya sama dengan 4 kg. Kemudian massa jenisnya adalah 4.200 kg. Oh ya, delta T-nya adalah 50 dikurangi 30 ya. Delta T itu perubahan suhu dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Lalu apakah yang ditanyakan soal? Yang ditanyakan soal adalah kalor yang diperlukan untuk memanaskan air atau Qi. Nah, kemudian kita jawab seperti biasanya. Untuk menjawab, langkah pertama adalah kita masukkan rumusnya. Tadi rumusnya adalah Qi sama dengan M kali C kali delta T. Qi sama dengan MC delta T. Dulu ibu zaman sekolah itu nama gurunya sering menyebut Holor macet ya. Qi sama dengan MC delta T, Holor macet. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masukkan bilangannya. M-nya tadi 4, kemudian C-nya 4.200 dan delta T-nya 20. Hitung, kemudian kita kalikan dan ketemu 336.000 Joule. Nah, 336.000 ini kalau mau ditulis dalam bentuk baku berarti 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi kesimpulannya, kalori yang diperlukan untuk memanaskan air sebesar 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule. Soal berikutnya. Sebanyak 440.000 Joule kalor digunakan untuk memanaskan 5 kg minyak tanah pada suhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah 2.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu akhir minyak tanah tersebut? Penyelesaiannya adalah yang diketahui dari bacaan ini adalah yang pertama adalah kalor, berarti Qi sama dengan 440.000 Joule. Kemudian massa 5 kg. Kemudian minyak tanah itu pada suhu 30 derajat Celcius, berarti suhu awal. Suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah 2.200 Joule per kilogram derajat Celcius, nah berarti di sini C-nya sama dengan 2.200. Nah, kemudian sekarang apa yang ditanyakan soal? Ditanyakan adalah suhu akhir minyak tanah tersebut, berarti T akhirnya berapa? Jawabnya seperti biasa kita masukkan rumus yang sudah kita ketahui bahwa Qi sama dengan M kali C kali delta T. Langsung kita masukkan. Qi-nya adalah 440.000 ya. Kita kesampingkan dulu satuannya supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita masukkan M-nya 5, kemudian C-nya 2.200 kali delta T. Kenapa di sini masih Ibu tulis delta T? Karena di sini delta T-nya belum diketahui. Nah, kemudian kita lanjutkan 440.000, kemudian ini kita kalikan dulu 5 kali 2.200 itu 11.000 kali delta T. Sekarang kita mencari delta T nya dulu, berarti dari sini secara matematis kita bisa, berarti delta T itu berarti ini dibagi itu, berarti 440.000 dibagi 11.000 ya, ini delta T nya berapa ini? Kita coret berarti 440 bagi 11. Nah, berarti delta T sama dengan 40. Nah, setelah diketahui delta T-nya, sehingga kita memperoleh bahwa kita tahu delta T itu berasal dari T akhir dikurangi T awal, atau kenaikan suhu itu sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Yang ditanyakan adalah suhu akhir. Berarti kita masukkan lagi delta T-nya 40, kemudian T akhirnya yang dicari dan dikurangi T awalnya 30. Nah, berarti kita geser ke sana karena yang dicari adalah T akhir. T akhir itu sama dengan 40 ditambah 30. Berapa T akhirnya? 40 tambah 30 adalah 70, yaitu 70 derajat Celcius. Jadi, suhu akhir minyak tanah setelah dipanaskan adalah 70 derajat Celcius. Yang kedua adalah kalor mengubah wujud benda. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda disebut dengan kalor laten.
Kalor laten ada dua, yaitu kalor lebur atau kalor beku dan kalor uap atau kalor embun. Seperti yang kita tahu bahwa perubahan wujud itu ada 6. Benda-benda yang melepas kalor itu ada mengembun, menghablur, dan membeku. Sedangkan benda-benda yang menyerap atau memerlukan kalor itu ada menyublim, menguap, dan melebur. Lebih jelasnya kita lihat peristiwa-peristiwa berikut ini. Sekarang perhatikan es krim yang sedang meleleh ini. Peristiwa ini terjadi karena es krim menyerap kalor dari lingkungannya. Begitu juga peristiwa ini. Pakaian yang dijemur lama-lama kering ini terjadi karena pakaian basah menyerap kalor dari sinar matahari. Yuk kita lihat sekarang perubahan wujud berikut ini, mencair atau melebur dan membeku. Benda yang mencair atau melebur itu berarti perubahan wujud dari padat ke cair. Itu dia menyerap atau memerlukan kalor. Kemudian benda yang membeku itu melepas kalor. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat mencair disebut kalor lebur. Dan kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat membeku disebut kalor beku. Semuanya diberi lambang L. Dan perlu diingat pada saat melebur atau mencair dan juga pada saat membeku itu tidak terjadi perubahan suhu. Karena kalor yang diperlukan digunakan untuk perubahan wujud. Nah, banyaknya kalor untuk mencair atau membeku sebanding dengan massa zat tersebut yang dituliskan dengan Chi sama dengan M kali L, di mana Chi adalah jumlah kalor untuk melebur atau membeku, M adalah massa yang melebur atau membeku, kemudian L adalah kalor lebur atau kalor bekunya. Ini bisa menggunakan satuan joule atau kalori. Yang kedua adalah perubahan wujud menguap dan mengembun. Benda yang menguap itu menyerap atau memerlukan kalor. Benda yang mengembun itu melepaskan kalor. Pengertian mendidih dan menguap itu hampir sama. Jadi, mendidih itu merupakan proses penguapan yang terjadi pada seluruh bagian zat cair yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung. Dan mendidih itu terjadi pada suhu tertentu saja. Menguap hanya terjadi di permukaan saja dan terjadi pada sembarang suhu. Yang harus diingat adalah pada saat menguap dan mengembun tidak terjadi perubahan suhu, karena kalor yang diperlukan untuk merubah wujud. Kemudian kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat menguap dan mengembun itu disebut kalor uap dan kalor embun dan diberi lambang U. Seperti tadi, banyaknya kalor untuk menguap dan mengembun itu juga sebanding dengan massa zat tersebut. Kalau dituliskan dengan lambang, maka Chi sama dengan M kali U. Chi adalah jumlah kalor untuk menguap atau mengembun, kemudian U adalah kalor uap atau kalor embun, dan M adalah massa zat yang menguap atau mengembun. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 2 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur es tersebut 336.000 Joule per kilogram? Kita selesaikan ya. Pertama adalah diketahui. Dari bacaan itu diketahui bahwa massa air itu massa es itu adalah 2 kg. Kemudian kalor leburnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Nah, kemudian apa yang ditanyakan soal, berapakah kalor yang diperlukan? Berarti Chi sama dengan berapa? Nah, karena ini adalah peristiwa melebur, maka kita masukkan rumus seperti yang tadi, bahwa Chi sama dengan M kali L. Langsung kita masukkan bilangannya, 2 kg kali 336.000 Joule per kilogram. Nah, langsung aja kita kalikan ya. Berarti kalau kita kalikan, ini kilogram sama kilogram berarti hilang. Berarti tinggal 2 kali 336.000, berarti ada 672.000 Joule. Nah, kalau dalam penulisan bentuk baku, berarti 6,72 kali 10 pangkat 5.
Jadi es tersebut memerlukan kalor 6,72 kali 10 pangkat 5 Joule untuk melebur menjadi air. Bila digambarkan dengan grafik perubahan wujud dan perubahan air sebagai berikut. Jadi ini adalah grafik perubahan dari benda mulai dari es, yaitu pada suhu min 20 derajat misalnya, sampai dia berubah wujud menjadi uap air, berarti ada di atas 100 derajat. Nah, perubahan itu sebagai berikut. Dari min 20 derajat sampai 0 derajat itu berarti ada kalor yang dibutuhkan. Di sini kita sebut aja Q1. Kemudian pada saat 0 derajat berarti es itu mengalami proses mencair. Pada saat proses mencair maka di sini diperlukan Q2. Dan kalau lihat grafiknya maka di sini datar, berarti ini pertanda bahwa suhunya tetap. Jadi selama berubah wujud dari es menjadi air itu suhu benda selalu tetap, yaitu 0 derajat sampai beberapa waktu. Setelah seluruhnya mencair, maka kalor yang digunakan itu untuk memanaskan benda. Di sini dinamakan Q3. Ya, berarti dipanaskan terus. Jadi dari mulai 0 lama-lama naik sampai 100 derajat. Ketika 100 derajat, maka air itu akan mendidih. Berarti air itu akan menguap. Di sini kalor yang ada disebut Q4. Di sini pun pada saat proses mendidih atau pada saat proses menguap, suhu air adalah tetap. Terlihat dari grafik yang datar. Nah, kalau dirumuskan, kalor total yang dibutuhkan dari es, yaitu tadi pada suhu min 20 derajat Celcius menjadi uap, itu besarnya adalah Q total itu tinggal menambahkan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Di mana Q1 itu nilainya adalah massa kali kalor jenis kali perubahan suhu pada saat wujudnya es. Kemudian Q2 sama dengan M kali L, karena di sini adalah peristiwa melebur. Ya. Kemudian pada Q3 rumusnya adalah M kali C kali delta T pada saat benda berwujud sudah air. Kemudian Q4 adalah M kali O, karena di sini adalah yang diperlukan namanya adalah kalor uap. Itulah grafik perubahan wujud dan perubahan suhu air. Nah, dari konsep kalor ini kita bisa menjawab mengapa tubuh kita berkeringat. Sistem tubuh manusia bekerja optimal itu pada suhu 36 sampai 37,5 derajat Celcius, itu suhu tubuh normal ya. Karena aktivitas kita dan pengaruh lingkungan memaksa tubuh kita itu bereaksi untuk menjaga agar tubuh kita tetap normal atau tetap optimal. Nah, pada saat kita beraktivitas, misalnya berolahraga, berarti terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia yang kita makan menjadi energi gerak. Proses ini akan menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh akan memberi perintah agar tubuh berkeringat. Nah, pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuh, sehingga tubuh yang memanas itu menjadi dingin kembali. Nah, pada saat itu, mengapa kamu merasa nyaman jika pakai kipas angin atau dikipasi? Pada saat dikipas atau pakai kipas angin itu, berarti proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat, sehingga tubuh segera dengan cepat juga ke suhu optimalnya. Itulah yang terjadi. Lalu mengapa pada saat kedinginan kamu juga terasa cepat lapar? Ini hubungannya dengan kalor ya. Pada saat kamu kedinginan, kadang-kadang kamu menggigil. Nah, dengan menggigil ini tubuhmu itu bergerak dengan cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, akan membakar energi kimia yang dari makanan yang kita makanan menjadi energi gerak, ya, juga menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada
Akibatnya, pada saat kedinginan itulah maka kita akan menjadi cepat lapar. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan dan pertemuan kita pada kali ini. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.